penghujatan kamu itu melebar kemana-mana, saya harapkan dan saya meminta dengan tegas di sini. Anda gini, Bang Jul, sebentar Bang Jul. Jadi Anda menolak fakta. Teruskan. Jadi Anda menolak fakta. Di Muslim banyak teroris. Ini oke. Ya. Sebentar, Bang Jul. Oke, Rantai Para, kalau kamu memang tidak buka open cam, kasih nomor telepon kamu di sini. Kita telepon-teleponan. Nama saya Yan. Kalau saya bicara di sini, saat bicara saya suarakan, bukan berbagi nomor telepon. Oke, berarti Ini Anda kan tempat, memang kan Anda itu tempat Anda bisa bicara. Oke. Jadi Berbicara maksud Anda kali. Anda boleh berbicara. Ya, kami di JC tidak mau seorang mencret di sini tanpa identitas yang jelas. Ya, satu kali lagi, saya tidak mau yang ada di sini. Saya tidak membuka. Di YCCC mengangkat sebuah tema menuduh kami Muslim Islam ini teroris, tetapi tidak mau open camp. Ini namanya orang licik, dan orang licik itu nggak ada tempat di CC. Kami sudah open camp, Mas Suki sudah open camp, Mas Yan sudah open camp. Saya nih, sudah open camp. Nih, kami bukan bencong, lo pakai rok aja kalau nggak berani open camp. Yuk open camp. Itu syaratnya ya. Kalau 1-2 kali harus punya hikmat. 1-2 kali lagi saya omong sudah mau open camp. Ya, nggak bisa ini diajak diskusi nggak bisa. Nggak apa-apa Bang. Bencong dilayani nggak ada gunanya. Gini Bang. Nah, kita tak tutup, tak kunci itu. Oke, gini. Pertama gini Pak Sugi. Dia nggak tahu hukum. Satu, yang kedua, dia bilang kita teroris. Kalau teroris, berarti habis semua. Kalau Islam teroris ya, nggak ada di sini Kristen. Sekarang masih ada ya di Islam. Ya, baik Mas Yan. Ya jelas ini ya tuduhannya ya sebagai saksi ini Iwan Villa yang ada di lab comment juga yang berada di jamaah sini. Ini jelas tuduhan yang luar biasa yang menuduh Islam teroris itu dikatakan oleh si Rantai Perak. Ini gampang enak sekali nih. Tapi sayang si Rantai Perak itu dengan piciknya, dengan liciknya itu tidak mau membuka jati diri sebenarnya. Kami di JC ini video saya, ini muka saya, alamat saya itu ada di Desa Purwosari, Babatan, Ponorogo. Di sini ada Mas Layar, di sini Mas Layar nih. Dulu belum pakai topi. Ini masih Kami semua berani mempertanggungjawabkan. Kenapa? Kami di sini sebagai yayasan. Jadi kami nggak mau menerima orang yang picik gitu ya, mau PL di sini, berak di sini. Tidak mau. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan tuduhan-tuduhan Islam itu teroris, silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka kamera kamu. Dengan begitu fair bagi kami. Nah ini kalau kamu nggak mau, ya enak aja kamu menghujat aja. Sakit hati kami ini kalau kamu hujat. Mau tapi laporin tidak bisa saya. menuntut kamu. Screenshot foto saya nih, laporin saya. Saya bukan bencong nih orangnya. Sugi Kristologi berani bertanggung jawab. Lo punya banyak data teroris street tombs di Afrika loh, di mana Muslim dipersekusi. Makanya kita migrasi silang aja. Kalian yang menghujat pindah ke Afrika, Muslim-Muslim yang dipersekusi di Afrika pindah ke Indonesia. Jadi sekarang begini aja, kita buktikan siapa yang teroris. Anda bandingkan JCC dengan Zoom Kristen deh. Anda bandingkan. Ya, Anda bandingkan itu saja kok. Dari situ udah ketahuan kok. Siapa yang sebenarnya mengajarkan kebencian? Ayo tunjuk ya. Zoom Kristen mana yang damai? Tunjuk. Bahkan orang Kristen sendiri mengaku lebih enak di JCC daripada di Zoom mereka sesama Kristen. Banyak yang ngomong seperti itu. Ya, seperti Bro Richard, ya Pak Logos, dan banyak lain. Dia merasa senang di sini karena kami tidak pernah menghujat mereka. Kami melayani baik-baik dengan mereka. Selagi tidak ada hujatan, kita pun santai, tidak ada masalah. Gitu loh. Dengan ini ya, dengan tegas tadi si Rantai Perak mengatakan umat Muslim, orang Muslim itu teroris. Wah ini sungguh tegas sekali tuduhannya. Kalau kamu mengatakan orang yang bencong dia. Kamu termasuk mengatakan presiden kita Pak Joko Widodo, Pak Joko presiden kita ya, itu sebagai teroris juga. Wakil presiden kita kamu katakan teroris. Semua umat Muslim itu teroris, termasuk presiden kita. Kamu menuduh begitu, itu sangat luar biasa sekali tuduhan kamu ini. Sekarang untuk mempertanggungjawabkan perkataan kamu, open camp, ringan, simple itu. Tuduhan kami ini luar biasa mengatakan Islam teroris. Sekarang buka open camp.
Kamu menuduh kami yang muslim itu teroris. Presiden kita kamu tuduh teroris. Nah sekarang beranikah kamu membuka open camp? Wakil Presiden. Selagi ini nggak mau buka open camp, akan tetap saya tutup. Pasti mintir-mintir dia itu ngomongnya. Saya tutup mic-nya ini. Karena syarat lulus open camp. Nih rantai perak, nggak mau open camp. Gini. Bang Jul live ya? Saya live. Live. Oke, nggak apa-apa. Muka saya kelihatan. Supaya tahu siapa yang bencong di sini. Yuk, tunjukkan. Siapa yang jantan, siapa yang bencong. Bukan masalah dan tuduhan dia itu loh, mengatakan bahwa Islam itu teroris itu loh. Orang Islam teroris itu luar biasa tuduhannya loh itu. Ya kalau menuduh di balik rok mamaknya untuk apa? Ya, kalau berani menuduh, tampakkan wajahmu. Jangan sembunyi di balik BH mamakmu, bos. Yuk, open cam seperti saya nih, ha. Jadi gini, rantai perak ini lebih bertanci daripada lebih jantan si MCK daripada dia. Iya, jantan. Kalau soal saya akui jantan dia. Ya, dia berani. Ini rantai perak. Tuh, semua pada dibuka cam. Ya, open camp ini. Orang pada ngomong, yang lain dibuka deh. Bang Fe, buka Bang Fe. Andre Media, Pak Julian, Bang Wan, Tony. Oke. Tuh, udah open cam semua, nggak ada yang keberatan gitu. Kenapa Kita ya memang bukan pecundang, bos. Kita bukan pecundang, tapi pejuang. Kalau Roger pecundang, open cam aja nggak berani. Itu makanya gini Pak Jul, saya sengaja pakai ini supaya dia juga bisa pakai gini gitu maksudnya. Pakai masker. Ya udah daripada nggak ini juga percuma juga. Buka lagi aja. Oh, saya jelas ini loh. Nama saya itu ada di dokumen negara itu. Yuk kita buka-bukaan data ini. Dan itu ditunjukkan dulu. Islam katanya teroris. Nanti kita akan balik, ditapuk sendiri dengan kitabnya itu nanti. Mau saya bongkar. Nggak mau diam dia, 1000 bahasa. Kenapa diam? Karena saya kunci mic-nya. Kenapa saya kunci mic-nya? Karena dia tidak mau open cam. Tidak tahu ini orangnya itu matanya juling kayak atau mulutnya itu terbalik, kita kan nggak tahu. Buka open cam kamu. Nggak mau open cam dia. Bentar. Yang nangkap polisi, kita nggak ngelaporin kok marahnya sama JCT. Ini kan aneh. Kita itu nggak tahu menahu soal MKC. Dia ditangkap, itu bukan kami yang melaporkan. Polisi yang nangkap. Kok ngamuknya sama JCT? Ini kalau tak udang, kebanyakan makan babi ya kayak begini. Belum juga mau open cam dia. Mana berani? Itu udah kencing di celana dia. Mana berani? Buka aja rantai perak. Keluar tai mudanya dia itu disuruh open cam. Wow, rantai perak. Gini, my brother rantai perak. Wah ini. Lu open cam dulu, baru nanti kita buka itu mute-nya. Karena apa ya, semakin banyak lu ngomong, semakin banyak pidana yang jatuh pada lu, bre. Lu nggak berdata serius. Nggak ada datanya gitu, ngomong apa. Coba tadi apa tadi pertama ngomongnya, Ustaz Sugi, Akhian. Hukum penistaan agama. Dari Arab katanya, dari Arab. Ini kan keterbelakangan ya. Hukum penistaan agama kok dari Arab. Aduh, kalian ini emang keterbelakangan. Parah loh, parah banget. Sejarah linguistik. Arab itu. Kalau memang Arab penistaan agama, tak pancung gitu, kacau dia. Iya. Itu nggak ngerti dia. Bilang orang Belanda yang bawa company bre, company yang bawa. Terima kenyataan, jangan terguncang. Itu aja dulu. Masih Makanya. data kebenaran. Makanya aku bilang dia tidak tahu hukum. Memang dia tidak tahu hukum. Hukum 156 itu dulu dari zaman company. Parah.
yaitu dia mengungkapkan sesuatu karena kebencian sehingga otaknya itu tumpul, tidak tahu asal usul. Coba dia itu berpikir secara sehat, sebenarnya dari mana sih ini, nah, sehingga nggak asal mangap seperti itu. Kenapa Indonesia Islam teroris, padahal orang Islam sendiri mengecam atas perbuatan-perbuatan teroris itu. Nah, lihat itu loh, Statsugi, ini lucu ini si Tritung sini. Rantai perak lu belum buka apa namanya? Belum buka video, nggak akan dibuka mute-nya. Teroris misalnya, ada yang datang dari orang-orang oknum-oknum yang tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang nangkap siapa? Yang muslim juga yang nangkap. Muslim juga yang nangkap itu. Densus 88 emang Kristen? Densus 88 emang Kristen semua gitu? Tritungs. Aduh. Ini pada kawas kan nanti langsung ini aja ya. Kalau misalnya dia ngomong ngelantur lagi, kasihan soalnya. Nanti makin berat. Kenapa selalu berlapis dia kalau? Ya. Coba kasihan. Nanti bisa nyusul MKC ke Hotel Predio nanti. Saya kasih kesempatan 1-2 kata. Kalau masih tidak mau buka open cam ya terpaksa kamu tak keluarkan dari JCC. Benar, saya akan buka mic-nya. Oke, silakan dibuka mic-nya. Sepatah 2 kata. Silakan dibuka rantai perak mic-nya. Ayo, tunjukkan tuduhan kamu bahwa Muslim itu teroris. Islam itu teroris. Tuduhan kamu sungguh keji sekali loh. Sakit hati kami ini. Kamu tuduh sebagai teroris. Ya, ternyata si rantai perak diam 1000 bahasa. Padahal mic sudah saya buka. Sudah saya izinkan untuk dibuka. Tetapi dia tidak mau berbicara. Artinya ini cuma keluar-keluar aja tanpa ada ujungnya. Ya memang begitulah kelakuan si ini ya, saudara rantai perak ini. Yang kita nggak tahu nama aslinya siapa, alamatnya di mana, fotonya bagaimana. Dia berlindung di balik sebuah nama, teriak-teriak di sini mengatakan umat muslim teroris. Ini bagi kami nggak fair dan sangat menyakitkan. Oke ya teman-teman, kita keluarkan ya dari sini ya. Oke, dengan berat hati saya keluarkan. Agar kami juga bisa memberi kesempatan untuk memberikan penjelasan gitu loh kepada netizen yang ada di luar gitu. Coba tadi secara persuasif maksud saya begitu Ustaz. Tapi kalau sudah di waiting room ya nggak apa-apa. Memang dia Mas ya sudah tadi saya katakan. Terima kasih. Yaitu open cam karena tuduhannya itu kan sangat luar biasa. Open cam nggak mau, mic-nya sudah saya buka, nggak mau dibuka. Artinya orang ini kan cuma mencret aja di sini. Ya mencret aja. Makanya itu saya taruh di waiting room. Karena hujatannya luar biasa ya, langsung menuduh kita itu teroris. Ini luar biasa loh. Dia termasuk menuduh presiden kita itu teroris, menuduh wakil presiden kita juga teroris. Karena yang dianggap orang Islam. Bukan hanya saya aja di JCC, bukan hanya kita saja yang ada di JCC dituduh teroris. Ibu saya, kakek saya, saudara saya yang muslim dituduh teroris. Presiden kita dituduh teroris. Kalau dia mengatakan, orang Islam itu teroris, itu tuduhan luar biasa ini. Tuh, bukan kita mengeroyok ya. Udah saya coba untuk membuka mic-nya. Kita buktikan tuduhan itu. Tapi dia nggak mau buka open mic, tidak mau membuka kameranya. Buat apa kita taruh di sini? Intinya yang mau mengaco di sini dengan keilmuan yang nggak ada apa-apanya, mau mengaco di sini, mau berak di sini, tetapi bersembunyi di selangkangan ibunya. Itu Mas Julian. itu Mas Rizky. Kita apa? Terima kasih Pak. Monggo Mas Rizky. sedikit aja supaya saya ini. Ya, sedikit aja, Pak. Sedikit satu. Bentar. Silakan Pak. Supaya kenapa 156 itu masih ada? Supaya masyarakat Indonesia beragama ini aman-aman saja, tidak mencela satu agama dengan agama yang lain. Oke, lanjut. Ya. Terima kasih Pak Suzuki. Sebenarnya tadi saya nontonin live-nya dari channelnya Pak Suzuki gitu. Cuma greget juga saya jadinya sampai pengen masuk gitu kan, buka link langsung masuk. Kalau dibilang Kristen itu agama kasih ya, karena kenapa si rantai perak itu berani ngomong Muslim itu teroris? Karena mereka dengan bangga katanya ajaran kasih. Maksudnya kasih seperti apa sih? Kasih membantai Muslim kah gitu kan? Muslim Sunni di Rusia maksudnya gitu. Lalu apakah yang agama kasih itu maksudnya memerangi juga Muslim yang ada di Serbia kayak gitu kah? Gitu loh. Lalu
sempat juga melawan orang-orang Muslim yang ada di Asia. Seperti itukah gitu yang namanya ajaran kasih? Perlu diingat loh, penjajahan oleh orang Eropa itu mengemban misi 3G. Jadi jangan bilang itu hanya masalah masalah politik atau masalah ingin menguasai apapun. Ada 3G. Gold, glory, gospel untuk penyebaran Injil. Lalu apa yang dilakukan Kristen Spanyol itu bukan terorisme. Itu dicatat di sini semua. Lantai Perak harus beli buku yang judulnya Surat untuk Bangsa-Bangsa Kristen karya Sam Harris. Ditulis di sini semua nih. Kekejaman Kristen ditulis di sini semua. Dan ini yang nulis orang Kristennya, ini yang nulis. Gitu loh. Tolonglah gitu kan. Kalau mau eksis boleh, tapi menunjukkan kebodohan jangan gitu loh. Boleh orang bodoh tapi nggak usah dipamerin gitu loh. Baca literasi yang banyak, baru kamu ngoceh gitu loh. Seberapa hancur gitu kan Kristen itu kalau mau dibandingkan dengan Islam. Seberapa hancur gitu loh. Dan semua itu mengemban misi keagamaan, dicampur dengan politik gitu loh. Ditulis di sini semua. Saya kalau ngomong pakai data gitu loh. Nih, ini yang bikin orang Kristen ini. Buku setipis ini, kejahatan Kristen ditulis semua di sini. Itu aja komentar saya Pak Sugi, terima kasih. Jadi video kamu kan orang waktu terakhir ada kotak-kotak. Oke, dilanjut lagi. Siapa yang ingin ikut komentar? Silakan. Siapa ya? Coba. Ustadz Sugi. Oke, silakan Mbak Sivana. Sebentar Bu Sivana, sebentar. Oh, Mbak Dewi, silakan. Saya sangat emosi ya. Karena apa? Karena dia masuk datang-datang bilang itu hukum penistaan agama itu adalah hukum dari Arab. Ini yang, dan dia merasa dia sebagai warga negara Indonesia tidak terima hukum Arab. Hello, Indonesia itu negara berdaulat. Jangan fake yang di atas, kan fake yang di dalam. Negara berdaulat yang mempunyai pemerintahan yang sah secara saya jadi emosi nih. Konstitusi. Santai saja. Pemerintah berdaulat yang sah secara konstitusi. Adanya law and order. Undang-undang itu disahkan oleh DPR. Undang-undang baru ya. Sedangkan hukum penistaan agama itu kalau nggak salah, itu dasarnya awalnya dari zaman Belanda ya Pak Yan, bener nggak nih? Betul. Ya. Nah, dengan kata membawa Arab, orang ini mau menggiring opini. Kalau hanya dialah yang warga negara Indonesia, kalian yang di Zoom dan para netizen dan ikhwan villa yang ada di netizen di luar sana bukan warga negara Indonesia. Jadi, karena itu berasal dari hukum Arab, itu tidak boleh berlaku. It take two to tango. Yang bikin saya tadi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas adalah karena dia sangat ofensif, ya, yang mengatakan kalau orang Islam itu teroris. Hah? Dia punya bukti saya ini teroris. Enggak. Dia punya bukti ibu bapak saya ini teroris. Dia punya bukti kakek saya, engkong saya, nyai saya, uak saya, encing saya, itu teroris. Dan kalian juga di luar sana yang merasa mencintai negara Republik Indonesia yang patuh pada peraturan, selama ini patuh pada peraturan dan undang-undang, dan kalian merupakan orang beragama Islam, itu secara tidak langsung dituduh sama dia, kalian adalah teroris. Lalu Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin, itu adalah teroris. Menurut orang ini ya, menurut yang namanya Lantai Perak, yang amir kami, Pak Julfikar, minta dia untuk open camp. Tapi dia nggak mau.
Dengan dia membawa-bawa ini, katanya penistaan agama ini adalah hukum dari Arab, ya, ingin sengaja, dengan sengaja memelintir umat Islam Indonesia patuh pada hukum Arab. Umat Islam Indonesia patuh pada peraturan dan hukum dan undang-undang di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat, negara yang didirikan atas darah perjuangan para pejuang, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu dicatat itu lantai perak. Kamu punya bukti saya ini teroris. Saya ini orang NU. Kamu bisa buktikan kalau orang-orang NU di luar sana adalah teroris. Tolong dibuktikan, laporkan ke polisi. Jangan asal menuduh. Disuruh open camp, katanya orang Islam teroris. Lalu tadi, kebetulan saya tadi tertidur dan saya ini terbangun ya. Lalu ada seorang pendeta, kalau nggak salah itulah di laman Facebooknya atau di mana saya nggak tahu. Seorang pendeta perempuan yang membuat di change.org itu untuk petisi untuk membubarkan MUI dan PBNU. Biarin dia lagi ngomong dulu tuh si Josi. PBNU di sini salah apa? Ngomongnya parah tadi dia emosi. Saya sebagai orang Nahdliyin ya, mengatakan bertanya kepada pendeta ini, salah apa PBNU di sini? How dare you? Anda tinggal di Indonesia, NU lah yang selama ini menjaga persatuan kesatuan dengan tenggang rasa sampai NU dijelek-jelekin, sampai NU dihina kemarin sore. Silakan yang lain dilanjut, takut saya emosi lagi. Silakan yang lain dilanjut, saya takut emosi lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak live. Nanti kita reaction tentang, bukan reaction ya, kita menanggapi MCK saya bilang. Ya itulah, ada salah satunya Abdul menanyakan, berarti dia nggak tahu hukum. Terus saya nanya, apakah tahu tentang Islam Anda? Terus malah balik, Anda tahu tentang Islam? Ya saya tahu. Saya bilang, Islam ini belum selesai. Memang belum selesai sampai akhir. Kiamat itu masih Islam, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa permasalahannya dilaporkan? Berarti kan begini, saya melaporkan seseorang atau siapapun itu, karena ini delik umum ya, siapapun yang melaporkan, berarti ada alasan. Siapa yang melaporkan itu yang membuktikan. Kita lihat pembuktiannya nanti di pengadilan. Di situ ada para ahli, mungkin nanti ditambah saksi, ada cat ya, saksi yang meringankan si MKC, kita balik lagi ke MKC, saksi yang meringankan bahwa itu ada di dalam Bible. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kan harusnya gitu kan? Ini. Nah, itu bisa dijabarkan. Biarkan berdebatlah di sana. Kami bukan ranah untuk menghukum seseorang salah benarnya. Salah benar itu di pengadilan. Nah, kembali lagi pada tadi siapa? Si rantai perak. Kalau enggak kamu ini penghinaan. Nah, dasar kalau penghinaan dia tahu, rekam. Ada tadi masih di Pajul ya, di channelnya Julfikar Official, Mualaf Sifana, di sini Pak Sugi Kristologi, banyak lah, termasuk channel-channel yang lain. Melaporkan itu sebagai ajang bahwa ada yang menghina Yesus naked bukil ya. Kita bacakan itu tadi di dalam dalam narasi atau data yang kita punya.
Dan data itu bukan data dari kami, data dari orang Nasrani maupun Yahudi. Itu silakan, laporkan saja. Kami bukan menantang kami ini karena tahu di sebelah mana hukum itu akan berada. Hukum itu akan berada di orang yang benar, seadil-adil mungkin. Memang tidak akan seadil. Terus keduanya, dia bawa hukum yang 156A ini adalah hukum dari Arab. Dari mana tahu dia dari Arab? Kalau dari Arab bukan begitu. Menghina Nabi Muhammad SAW, pancung. Orang yang maling, potong. Ada korban di situ. Siapa umat Muslim? Dimaafkan, bebas itu dia. Itu hukum Islam. Orang yang sudah membunuh dibebaskan oleh korbannya, dimaafkan, bebas itu. Nggak jadi dipancungnya. Itu jelas dalam Islam. Tidak abu-abu. Siapa yang berani, ya begitulah. Kami menghormati hukum di Indonesia karena kami memang orang Indonesia. Apa yang dibikin oleh bapak-bapak kita di sana, pemerintahan dan negara dan masyarakat, itu sesuai dengan akhirnya. Salah satu hukum adat. Anda nggak tahu tentang hukum kan? Hukum adat di Aceh, bukan hukum adat, hukum syariah dipakai. Di Bali hukum adat. Di Jogja banyak lagi hukum adat yang dipakai. Di Papua, coba Anda pikir. Tapi ada beberapa hukum negara, ada tindak pidana korupsi. Kita bicara hukum ini. Anda mendalilkan bahwa ada salah satu di tempat sini itu menghujat. Simpel, laporkan. Oh, kami tidak akan melaporkan. Itu baru tadi dijawab sama Slayer. Oh, kami tidak ini karena kami kasih. Red. Kalau pas ada yang maling dilaporkan. Harusnya dikasihkan lagi yang lain. Betul nggak, More? Kan hukum kasih. Iya. Yang dilaporkan dong. Dibebaskan aja. Lebih enak itu. Terus keduanya, dia bicara tentang bahwa Islam adalah teroris. Sekarang umat Kristen ini masih banyak. Saya di Bandung, banyak gereja di sini. Ada yang kebom di sini. Dari sekian banyak di Indonesia, dibom 1, 2. Oknum itu pun tidak nyalahin Islam. Di dalam Islam nggak ada ajaran itu. Makanya untuk mengetahui apakah ajarannya, itulah ajaran. Nah, sekarang kita mengetahui ajaran Kristen dari mana? Dari kitabnya. Ajaran Islam dari mana? Kitabnya, bukan orangnya. Kalau dari orangnya mah jangankan itu, saya nggak benar, Pak Jul nggak benar, siapapun nggak benar. Oh, Islam nggak benar. Oh, salah. Begitu Iwan Villa. Kadang-kadang saya jaga emosi nih. Ya jangan emosi lah. Baik, terima kasih ya. Bang Cipana ini kayaknya ingin bicara dari tadi, Bang Jul. Ini sudah 5:30, jadi kita tutup dulu ya. Anggung 1 jam sekalian. Aduh, saya belum menanggapi nih Pak Zul. Iya, Pak Jul, teruskan aja dulu Pak Jul sampai Tahu-tahu jam terputus, kita harus disiplin dengan waktu aja lah. Enggak, sebentar. Mbak Sivana ini udah dari tadi. Ya, Mbak Sivana, tolong secukupnya Mbak Sivana, di sini saya riset. Kalau Mbak Sivana saya ya, boleh ya? Ya, Secukupnya. Ini Pak Jul, saya tadi baru dapat ini info, ternyata video saya ini mendapat reaksi dari orang-orang Kristen. Sampai saya diancam mau ditabrak. Terus udah gitu video saya dijadiin video reaction sama umat Kristen, dibilangnya saya ini penipu gitu loh. Padahal saya kan cuma mengungkapkan kebenaran gitu ya dari Bible mereka sendiri gitu. Saya dikatain penipu, katanya mu'alaf, ibu mu'alaf ini seorang penipu. Ada itu saya linknya itu dari channel umat sebelah. Jadi video saya dibikin video reaction, dikomentari gitu loh.
Dan saya nggak habis pikir gitu Pak Jul, kenapa kita ini cuma mengungkapkan kebenaran tapi mereka bereaksinya seperti itu kan, seperti mengatakan kita teroris segala macem. Padahal itu kan yang teroris juga bukan umat Islam, itu kan hanya aliran sesat gitu kan. Jadi umat Islam yang dikambing hitamkan ya. Bu Sipana, itu yang mau menabrak itu ada? Iya, itu di komentar di video saya, dia bilang. Oke. Oh, komentar. Oh, dia komentar di video saya. Jadi dia bilang katanya siap-siap aja, katanya mu'alaf tuh banyak yang mati kecelakaan, katanya siap-siap aja kamu juga begitu, katanya gitu. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu aja Pak Jul. Itulah warna-warni dalam dunia YouTube yang di live comment itu terserah ngomong apa-apa, yang penting kita tetap maju dalam menegakkan agama kita. Oke, terima kasih ya Mbak Sivana yang telah turut memberikan komentar. Silakan Mas Dedi. Ya, terima kasih Pak Zul. Mungkin singkat saja dari saya. Jadi ya ini mungkin dari teman-teman Kristen, belajarlah jujur dan dewasa dalam menyikapi hal ini ya. Seperti MKC yang saat ini sudah kasusnya menjadi tersangka, itu jangan melempar kepada kami gitu, bahwa kami yang memframing, kami yang melaporkan. Ketika jika memang itu kalian berkata seperti itu, mana buktinya? Itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya Mas Dedi memberikan pernyataan, berakhir pula sesi untuk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di Jamaah JCC dan juga yang berada di Jamaah Live Comment YouTube, stay selalu di channel-channel JCC untuk membantai subhat-subhat mereka, pemerintahan mereka. Berhubung waktu sudah 5:30 dan di sini sudah mulai memasuki masa maghrib, untuk itu akan saya reset Zoom-nya dan kita akan ketemu beberapa menit ke depan. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya